Hai semua, nggak kerasa ya bentar lagi bulan Ramadan dan tentunya aku akan stok bumbu dan makanan untuk Ramadan kali ini. Aku udah lakuin ini dari beberapa tahun yang lalu dan untuk aku ini ngebantu banget saat Ramadan karena masak sahur dan berbuka jadi satset banget. Terus juga udah nggak bingung mau mikirin masakan apa karena udah dipersiapkan dari awal. Bumbu masakan kayak gini bisa bertahan 2-6 bulan di freezer, jadi aman ya. Nah kali ini aku akan share untuk resep stok bumbunya dulu. Video selanjutnya nanti aku akan share juga resep stok makanannya. Kalau kalian pengen tahu apa aja bahannya, ikutin terus video ini sampai selesai. Tadi aku udah belanja ke pasar, terus udah aku kupas dan cuci untuk bahan bumbunya, lalu aku keringkan. Biasanya sebelum mulai masak aku udah pisahin per jenis bumbunya kayak gini biar nanti masaknya jadi lebih santai. Nanti di sini aku akan bikin bawang merah dan bawang putih cukup dicincang aja. Terus juga bumbu dasar putih. Terus suami aku suka banget sama bumbu cili padi, jadi aku bikin stoknya agak banyak bumbu cili padi. Lalu aku juga bikin untuk bumbu balado dan juga bumbu dasar kuning. Stok bumbu yang pertama di sini cukup dicoper aja. Ini ada 100 gram bawang merah, lalu tambahkan dengan 100 ml minyak goreng. Nah, ini tinggal kita chopper kasar aja ya. Lalu aku masukkan ke dalam cetakan. Di sini aku pakai cetakan coklat, bisa juga pakai cetakan es batu. Nah, kalau udah ada cincang bawang-bawangan di dalam kulkas, kalau mau ngoseng-ngoseng itu udah satset banget, udah tinggal ambil terus ditumis, nggak usah lagi kupas-kupas bawang. Nah, untuk bawang putihnya juga sama. Ini aku ada 100 gram bawang putih, tambahkan 100 ml minyak, lalu kita chopper kasar aja. Nah, ini juga sama, masukkan ke dalam cetakan. Bawang-bawangan ini bisa banget kalian masak untuk sayur sop, bikin kuah bakso, nasi goreng, oseng tahu tempe, tumisan sayur-sayuran. Nah, ini kalau udah dimasukkan ke dalam cetakan, kita masukkan ke dalam freezer, biarkan sampai membeku. Selanjutnya aku bikin untuk bumbu dasar putih. Di sini aku ada 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 25 gram kemiri yang sudah disangrai dulu. Masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan 120 ml minyak goreng. Kita haluskan menggunakan blender. Nah, setelah halus, masukkan ke dalam wajan. Kita tumis menggunakan api kecil sampai matang dan juga tanak. Untuk bumbu dasar putih ini aku nggak bikin terlalu banyak karena aku juga bikin untuk stok bumbu varian lainnya. Untuk bumbu dasar putih ini bisa kalian jadikan untuk semur ayam, semur daging, semur tahu telur tempe. Bisa juga untuk capcay, sayur lodeh, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bumbu dasar di sini aku nggak kasih garam dan juga penyedap atau gula. Jadi nanti dikasih garam saat nanti kita memasak bersama daging atau ayamnya ya. Cukup seperti ini aja. Nah, ini kalau udah matang dan tanak udah cukup. Kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Kita biarkan sampai benar-benar dingin ya. Nah, sekarang aku akan bikin untuk bumbu dasar kuning. Untuk bahannya ada 150 gram bawang merah, 75 gram bawang putih, 50 gram kemiri yang sudah disangrai, 35 gram kunyit, dan juga 20 gram jahe. Masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan 200 ml minyak goreng. Kita blender bumbunya sampai halus. Nah, kalau udah halus kayak gini, udah cukup. Ini juga sama, masukkan ke dalam wajan. Kita masak menggunakan api kecil aja sampai matang dan juga tanak ya. Apalagi kalau misalnya kita masak bumbu yang ada kemirinya, itu kita masaknya pakai api kecil sampai benar-benar matang ya, biar nggak bau langu. Nah, untuk bumbu dasar kuning ini kalian bisa bikin untuk ayam bumbu kuning, acar ikan, acar ayam bumbu kuning juga. Bisa bikin opor ayam, gulai, terus juga bisa bikin usus, kemangi bumbu kuning, soto ayam, soto daging, dan masih banyak lagi ya. Nah, bumbu kuning ini juga nggak aku kasih garam, penyedap, dan lain-lain. Ini udah matang dan juga tanak, udah cukup. Kita angkat, pindahkan ke dalam wadah, dan biarkan sampai dingin. Nah, sekarang untuk bumbu balado ada 100 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 250 gram cabai merah besar, dan 150 gram cabai merah keriting. Nah, ini kita masukkan ke dalam chopper. Untuk aku dan suami suka banget bumbu balado, jadi aku banyak bikin bumbu balado ya. Lalu aku masukkan 250 ml minyak. Kita haluskan menggunakan chopper. Di sini kita chopper kasar aja, tidak terlalu halus tapi tidak juga terlalu kasar.
Nah, seperti ini udah cukup. Sekarang aku masukkan ke dalam wajan. Ini juga sama, dimasak menggunakan api kecil aja sampai bumbu baladonya ini matang dan juga tanak. Untuk bumbu balado ini kalian bisa bikin untuk balado ayam, balado kentang, telur, ikan kembung, bisa balado pindang tongkol, terus balado udang, cumi, dan juga bisa untuk terong balado. Aduh, banyak banget sih kalau di balado, semuanya enak ya. Nah, ini bedanya dengan yang bumbu dasar. Untuk bumbu balado ini aku kasih bumbu sekalian ya. Jadi nanti pas masak itu tinggal dicampurin sama daging ayam atau sama telur, itu nggak usah kasih bumbu lagi. Di sini aku kasih 2 sendok teh garam, 2,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, dan 3,5 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa dicobain untuk rasanya ya. Nah, ini rasanya udah enak, udah pas. Kita matikan apinya dan pindahkan ke dalam wadah, biarkan bumbu baladonya dingin. Stok bumbu yang terakhir adalah bumbu cili padi. Ini enak banget. Untuk bumbunya ada 100 gram bawang merah, 60 gram bawang putih, 50 gram cabai rawit merah, 50 gram cabai rawit hijau, 150 gram cabai merah besar, dan 150 gram cabai hijau besar. Sekarang masukkan semua bumbunya ke dalam chopper. Nah, ini untuk bumbu cili padi kan sempat viral ya, tapi aku nggak nyangka seenak ini. Makanya semua makanan hampir cocok di bumbu cili padi. Nah, ini tambahkan 250 ml minyak goreng, lalu kita dicopper kasar aja ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan ke dalam wajan. Ini juga sama, kita masak menggunakan api kecil sampai bumbu cili padinya matang ya. Untuk bumbu cili padi juga kalian bisa bikin untuk ayam cili padi, daging oseng cili padi, pindang, udang, telur, semuanya enak. Makanya waktu kemarin aku bikin yang menu-menu cili padi, suamiku nagih banget. Makanya stok bulan puasa sekarang aku bikin untuk bumbu cili padi juga. Nah, sekarang kita kasih bumbu. Di sini aku masukkan 4 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 3 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk bumbu cili padi ini juga jangan sampai yang terlalu lama ya masaknya, tapi ini udah mateng. Terakhir tambahkan 50 ml larutan air asam jawa. Lalu aduk hingga tercampur rata. Pastikan kadar airnya hilang. Kalau udah hilang baru kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah, biarkan sampai dingin. Nah, untuk bumbu stok masakan akan aku masukkan ke dalam plastik per porsi masak ya. Karena di rumah aku itu cuma bertiga, jadi sekali masak biasanya aku cuma 1/4 kg daging, 1/4 kg ayam atau ikan. Jadi bumbunya pun dikemas untuk per 1/4 kg masakan. Kalau kalian sekali masaknya setengah kilo, bumbunya pun juga harus kalian sesuaikan ya. Nah, ini aku akan kemas bumbunya per 1/4 kilo masakan sesuai dengan kebiasaan aku di rumah. Lalu aku vakum. Kalau nggak ada vakum bisa juga pakai plastik ziplock, ditutup aja. Nah, ini untuk bumbu balado aku bagi menjadi 5 porsi ya. Jadi untuk 5 kali masak. Sekarang untuk bumbu cili padi bisa kalian bagi untuk 6-7 porsi masakan ya. Ini juga sama, kita vakum. Kita susun di atas wadah. Nah, ini aku bagi menjadi 6 porsi. Nah, untuk yang bumbu kuning aku pakai untuk per porsi 1/4 kilo itu sekitar 2 sendok makan. Jadi kalau misalnya kalian masaknya setengah kilo, itu pakainya itu 4 sendok makan ya. Di sini aku bagi menjadi 2 sendok makan per kemasan biar gampang ya. Ini juga divakum lalu masukkan ke dalam wadah. Nah, terakhir ini untuk yang bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih aku bikinnya nggak terlalu banyak. Ini juga sama, proporsinya 2 sendok makan. Aku bagi menjadi 5 porsi masak ya. Kita vakum dan simpan di dalam wadah. Nah, ini untuk bawang merah dan bawang putih yang tadi dibekukan, udah ngeset. Jadi aku langsung ambil aja dari cetakan, masukkan ke dalam toples seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ngoseng, tinggal diambil aja sesuai kebutuhannya. Nah, ini dia semua bumbunya udah aku kemas per porsi masak aku. Kalau udah punya bumbu stok kayak gini beneran udah tenang deh.
Nah, kalau misalnya kalian mau bikin semur yang pakai cabenya juga kalian bisa campur aja bumbu putih terus pakai cabai dikit. Nah, ini tinggal aku susun aja, kita tutup dan masukkan ke dalam kulkas. Stok bumbunya ini udah selesai, aku masukkan ke dalam kulkas. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat.